Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Alia, NPM 122110013 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha sendiri itu memiliki tiga kategori. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada badan usaha perkongsian, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Dalam prakteknya, bentuk badan usaha ini kebanyakan merupakan perusahaan keluarga. Perusahaan perseorangan itu memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikannya mudah karena hanya butuh modal dari pengusaha itu sendiri, dan seluruh laba yang diperoleh diterima oleh pemiliknya. Yang kedua adalah pemilik dapat memimpin sendiri sehingga dapat mengambil keputusan. Yang ketiga adalah pemilik dapat mengembangkan dan melaksanakan ide dan inisiatifnya secara bebas. Dan yang keempat adalah kredit mudah diperoleh karena seluruh kekayaannya dapat dijadikan sebagai jaminan. Dan yang terakhir adalah rahasia perusahaan tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Berhadapan dengan keuntungan-keuntungan tersebut, pasti seorang pengusaha juga memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama adalah modal usaha yang terbatas sehingga luas usaha juga terbatas. Yang kedua adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, dan yang ketiga adalah kualitas manajerial dan kualitas pekerja terbatas. Yang keempat, kelangsungan operasi perusahaan juga terbatas, dan yang terakhir adalah seluruh kerugian hanya ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh perusahaan perseorangan yang berupa usaha menjahit. Yang kedua adalah perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Perkongsian ini hanya yang pertama dari perusahaan perkongsian, pada umumnya tidak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Ukurannya itu terlalu kecil dan dijalankan sendiri oleh Ini adalah salah satu contoh perusahaan perkongsian yang berbentuk perusahaan CV yang berada di daerah pedurungan. Ini adalah perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi berbadan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akte notaris, di mana suatu dokumen ditemukan pada dasarnya menerangkan mengenai tujuan pendiriannya, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Ini adalah salah satu contoh perusahaan perseroan terbatas, yaitu PT Kini Jaya Indah yang berada di daerah Lamongan Indah. Dari badan usaha yang disebutkan tadi, apakah masih ada badan usaha dalam bentuk lain? Terdapat pula tiga badan usaha yang lain, yaitu badan usaha milik pemerintah, operasi, dan badan usaha yang dijalankan bukan untuk mencari keuntungan. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Perusahaan pemerintah dapat digolongkan kepada dua golongan. Pertama yaitu perusahaan yang dimiliki pemerintah dan perusahaan daerah. Perusahaan perseroan terbatas milik negara merupakan perusahaan milik pemerintah yang dalam organisasinya perusahaan dibentuk sebagai perusahaan terbatas. Dalam perusahaan ini contohnya seperti PT Pertamina dan Jasa Marga. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan BUMN yang berupa PT Pertamina. Badan usaha lain yang kedua adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebiasaan keluar atau masuk sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani antara anggotanya. Pemilik koperasi ini disebut juga dengan anggota. Jadi anggota bersama dengan pemilik koperasi. Salah satu contohnya adalah koperasi simpan pinjam. Dan ini adalah salah satu contoh koperasi yang berupa koperasi simpan pinjam. Terakhir adalah badan usaha yang bukan mencari keuntungan. Dalam setiap perekonomian akan mendapatkan usaha yang melakukan kegiatan seperti itu. Tapi dari utamanya
di usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh biasanya digunakan kembali untuk mengembangkan usahanya atau dikembalikan kepada induk organisasi yang mengembangkan usaha tersebut. Di Indonesia sendiri, organisasi yang seperti ini pertama bergerak di dua bidang yang cukup populer, yaitu pendidikan dan rumah sakit. Ini adalah contoh badan usaha yang tidak mencari keuntungan yang bergerak dalam bidang rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.